Hingga saat ini, wanita muslimah masih dianggap sebelah mata. Kecakapan wanita berhijab dalam berkarir dan berkarya sejatinya juga memiliki kualitas yang sama dengan siapapun di luar sana. Dalam upaya menyuarakan hal ini, semakin banyak yang speak up tentang kompetensi dan kapasitas wanita berhijab dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dengan ajang pageant muslimah yang semakin digandrungi. Lalu seperti apa sepak terjang pageant muslimah? Kita akan bahas bersama saya, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Mbak Bilqis Islah Wafroda selaku winner Miss Grand Model Muslimah Indonesia 2022. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Ini kami selaku tim produksi juga mengucapkan selamat atas kemenangannya. Terima kasih banyak. Luar biasa, kita tunggu kontribusinya kepada masyarakat seperti apa. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang Miss Grand Model Muslimah ini, saya mau nanya-nanya dulu nih yang berkaitan dengan ajang pageant dan lain sebagainya. Nah, apa sih makna muslimah gitu ya menurut Bilqis, dan juga apakah muslimah berhijab ini pantas untuk mendapatkan ruang untuk speak up juga di masyarakat? Terima kasih ya kakak. Jadi alhamdulillah saya juga puji Tuhan ya untuk bisa diundang di sini bersama teman-teman UB TV, dan bersyukur juga bisa diamanahi menjadi Miss Grand Model Muslimah Indonesia. Dan di sini salah satu hal yang bisa mengangkat untuk keaktifannya dari muslimah Indonesia. Jadi kata muslimah itu berarti kan perempuan yang beragama muslim begitu ya, beragama Islam. Dan masih banyak sekali teman-teman yang beragama muslim ini mungkin yang belum berhijab atau seperti apa, yang mereka bisa berkarir dimanapun, di tempat apapun, contohnya di pageant seperti itu. Dan disinilah akhirnya Bilqis bisa membuktikan bahwasannya wanita berhijab, muslimah berhijab itu bahwasannya bisa juga kita berkarir di bidang apapun, karena sesungguhnya wanita muslimah adalah, atau yang bisa kita sebut Miss Muslimah atau pageant itu bukan hanya kecantikan saja, atau dia berdandan dengan cantik kemudian menggunakan baju yang branded seperti itu, namun kecantikan sesungguhnya adalah dalam hati dan juga akhlak seorang muslimah itu sendiri. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini baru pertanyaan pertama aja kita udah dapat banyak hal nih ya dari Mbak Bilqis. Nah, yang menarik saat ini sedang berjamur gitu ya, banyak sekali pageant, mulai dari pageant dari instansi pemerintahan, yang swasta juga. Nah, kalau yang pageant muslimah sendiri itu menurut Bilqis seperti apa sih, dan sejauh apa kontribusinya yang bisa diberikan kepada masyarakat? Pageant muslimah ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa. Saya bersyukur, berterima kasih kepada sahabat manajemen Indonesia, sahabat prestasi Indonesia yang bisa mewadahi untuk peran muslimah ya, untuk sama-sama kita berkarir sama dengan teman-teman yang mungkin tidak berhijab seperti itu. Kalau untuk peran kami anggap sama ya dengan teman-teman yang mungkin tidak berhijab atau mungkin pageant yang lainnya yang tidak ada kata muslimahnya seperti itu. Namun di sini yang sangat luar biasanya adalah kita bisa berani menyuarakan bahwasannya masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslimah, itu kita juga sama-sama memiliki peran yang sangat luar biasa untuk kebangkitan masyarakat Indonesia. Jadi semoga dengan adanya Miss Grand Model Muslimah ini, kita karena bergeraknya di bidang pariwisata budaya, jadi bisa lebih menaikkan ya untuk promosi wisata halal yang ada di Indonesia. Wah, ini menarik nih, karena nampaknya pemirsa juga masih asing dengan Miss Grand Model Muslimah. Mungkin bisa diceritakan juga nih sudah berapa lama kontes ini berjalan. Kemudian tadi fokusnya juga sudah dijelaskan, mungkin lebih detail lagi wisata halal. Nah, ini mungkin juga belum banyak gitu ya masyarakat yang paham kenapa ada halalnya gitu ya. Nah, silahkan. Baik, terima kasih. Baik, jadi Miss Grand Model Muslimah ini bergeraknya di bidang pariwisata dan juga budaya. Kami sudah berjalan kurang lebih ada 3 tahun, jadi Bilqis adalah angkatan ketiga begitu. Dan nantinya pada saat setelah lolos di tingkat nasional ini akan dikirim ke tingkat internasional mewakili Indonesia. Mohon doanya ya teman-teman. Amin, semoga lancar. Baik, nah untuk penerapan wisata halal ataupun promosi wisata halal, mungkin banyak sekali ya tempat wisata yang ada, sedikit saja ya di Kabupaten Malang contohnya, atau di Malang Raya. Tempat wisata itu banyak sekali
yang menyediakan paket-paket wisata. Namun mungkin banyak sekali ya masyarakat muslim, karena juga Indonesia mayoritas adalah masyarakatnya beragama muslim, itu masih belum ada tempat wisata mungkin yang tidak memiliki masjid atau musola. Kemudian makanannya pun juga mungkin tidak halal food seperti itu. Jadi di kita adalah di tempat wisata halal ini mengedepankan dan juga memberikan kenyamanan untuk wisatawan muslim. Jadi di tempat wisata ini tidak hanya muslim saja ya teman-teman. Jadi seluruh umat beragama boleh untuk berkunjung ke tempat wisata ini dan lebih meningkatkan kenyamanan untuk masyarakat muslimnya. Oke, mungkin boleh diberikan contoh gitu ya di Malang Raya, salah satu tempat yang bisa dikunjungi yang sudah berlabelkan wisata halal seperti apa? Banyak sekali ya teman-teman. Mungkin saya ambil contoh salah satu tempat wisata yang ada di pantai selatan begitu ya. Teman-teman bisa melihat di sana ada pantai Goa Cina. Dan mungkin langsung aja berkunjung ke sana, nanti akan melihat banyak sekali tawaran wisata yang ada di pantai selatan. Dan mungkin ini Bilqis juga boleh ini ya memperkenalkan salah satu saya membangun wisata yang ada di Kabupaten Malang di tahun 2020 dan sampai tahun 2021 alhamdulillah bisa launching Kampung Pancasila. Nah, di situ kita sangat mengedepankan ya toleransi antar umat beragama dan juga mengedepankan kebinekaan yang ada di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa lebih mengetahui lagi Kampung Pancasila itu seperti apa. Oke, kita tahan dulu ya untuk ngobrol yang ini. Nah, yang bikin saya penasaran, dari sekian banyak pageant yang juga berkaitan gitu ya dengan pariwisata, kenapa memilih Miss Grand Model Muslimah? Kenapa kok di Miss Grand Model Muslimah? Karena Bilqis merasa di sini salah satu tempat pageant ya, portal pageant yang mengedepankan dan juga mewadahi untuk masyarakat muslimah itu bisa berkontribusi, kemudian kita bisa berkarir di dunia pageant yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Karena mungkin Bilqis beberapa mengikuti pageant begitu, namun banyak sekali nih teman-teman finalisnya itu tidak berhijab. Kadang sering sekali minder ya, karena mungkin akan kalah dengan teman-teman yang tidak berhijab. Dan alhamdulillah di sini kita diwadahi. Dan kenapa kok di Miss Grand? Karena di sini adalah basicnya pariwisata dan juga budaya. Dan Bilqis tergabung dalam KMPI Kabupaten Malang menjadi koordinator bidang pariwisata dan budaya, dan semoga nanti bisa berkontribusi di sini. Wow, luar biasa nih pemirsa, dan kita akan mengulik lebih dalam tentang pariwisata yang tadi dibangun, tentang Kampung Pancasila itu seperti apa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata nih sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mbak Bilqis nih. Di segmen sebelumnya Mbak Bilqis bercerita banyak mengenai Miss Grand Model Muslimah. Dan tadi di akhir segmen sempat bercerita bahwa membangun Kampung Pancasila seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti apa dan apakah bisa dikunjungi oleh masyarakat umum ketika mungkin berlibur gitu ya ke Kota Malang. Silahkan. Tentu saja, terima kasih banyak ya untuk kesempatan ini bisa mengenalkan kepada teman-teman semuanya adanya Kampung Pancasila di Kabupaten Malang. Pada saat itu tahun 2020, karena Bilqis menjadi Ketua Duta Pancasila Kabupaten Malang, akhirnya harus berkarya nih. Sebagai anak muda kita harus membuat karya yang bisa ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Akhirnya terfikirlah membuat Kampung Pancasila yang mengedepankan toleransi antar umat beragama dan juga kebinekaan. Pada saat itu kita membentuk di Candi Kidal, di Desa Tumpang, di Desa Kidal. Kalau teman-teman tahu bisa langsung berkunjung ke sana. Jadi di sana kenapa kok kita memilih di Desa Kidal? Karena di situ ada salah satu relief Garuda ya, yang melambangkan Garuda Pancasila yang ada di Indonesia.
Dan pada tahun 2021 akhirnya kita diapresiasi dan juga mendapat atensi penuh ya dari TNI. Akhirnya kita dibantu untuk mengkoordinir membentuk Kampung Pancasila yang ada di Kabupaten Malang di setiap kecamatan. Jadi banyak sekali ya teman-teman bisa berkunjung dan juga mungkin nanti bisa menjadi percontohan ya untuk teman-teman mungkin yang ada di luar Malang bisa membentuk juga Kampung Pancasilanya seperti itu. Jadi di sana kita mengedepankan kelima silanya. Jadi ada salah satu di Kecamatan Wajak. Kalau teman-teman tahu di Kecamatan Wajak itu beragam sekali ya agamanya. Jadi di situ sangat menjunjung keberagaman agamanya. Ada tempat beribadah di situ juga sangat lengkap. Kemudian toleransi antar umat beragama, kemudian toleransi antar sesama warganya itu sangat mencerminkan. Jadi banyak sekali lah teman-teman nanti bisa banget berkunjung di sana. Salah satunya di Desa Wajak. Di situ ada tempat ya Kampung Pancasilanya itu ada di Dusun Gentong. Wow, ini kalau anak zaman sekarang, apalagi pemirsa OBTV ini kebanyakan mahasiswa ya. Ada nggak sih sosmednya yang bisa dilihat gitu ya untuk ada fasilitas apa aja yang di sana misalnya seperti itu? Apakah ada? Ada, untuk sosial medianya kami terpusatnya di Instagramnya Duta Pancasila Kabupaten Malang ya, karena kita menjangkau ke 33 kecamatannya. Mungkin langsung kalau di spesifiknya mungkin teman-teman bisa juga melihat di Instagramnya Dusun Gentong. Itu salah satu tempat yang mengedepankan Kampung Pancasila kita. Wow, luar biasa. Dan apakah ini yang juga dibawa menjadi advokasinya Mbak Bilkis sampai akhirnya memenangi lomba dari Miss Grand Model Muslimah ini? Alhamdulillah memang benar sekali ya advokasi ini yang bisa saya tampilkan di tingkat nasional karena mungkin sudah konkret juga sudah dilaksanakan dan juga mungkin ada beberapa yang memang sangat bersinergi ya tentang promosi wisata halal dan juga keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah sudah diterima baik oleh masyarakat di Jakarta pada waktu itu. Wow, luar biasa ya, berarti mendapatkan respon yang luar biasa juga di sana. Alhamdulillah. Oke, karena di Miss Grand Model Muslimah ini memang menitik beratkan kepada wisata halal. Betul. Wow, luar biasa. Nah, ini mungkin bisa dibantu untuk menceritakan juga prosesnya. Karena kalau pemirsa lihat kayaknya, instan sekali gitu ya. Habis bikin memprakarsai suatu kampung Pancasila, tiba-tiba menang. Nah, ini perlu diceritakan perjuangan berdarah-darahnya ini seperti apa sampai mencapai di titik ini. Bagaimana sih perjalanannya Mbak Bilkis mulai dari mewakili dari Kabupaten Malang, kemudian memenangi di tingkat provinsi sampai ke nasional, ini seperti apa sih ceritanya? Luar biasa ya, suka dukanya pasti ada ya Kak ya. Jadi pada saat itu kita ada audisi di Jawa Timur. Di Jawa Timur kita audisi kurang lebih ada 4 hari ya kita karantina. Kemudian di karantina pun kita ada seleksi ataupun juga penilaian di sana dan juga di grand final. Pada saat itu pun juga masih minder ya, karena mungkin saya berasal dari Kepanjen, mungkin salah satu kecamatan yang di Kabupaten Malang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Saya sangat minder dan alhamdulillah Tuhan berkehendak lain bisa mewakili Jawa Timur di tingkat nasional pada saat itu. Kemudian pada saat di nasional pun kita pada saat audisi pertama atau mungkin pengumpulan berkas dan lain-lain itu sudah dinilai ya dari teman-teman ataupun panitia yang dari nasional. Kemudian kita pada saat seleksi di nasional kita juga harus membuat video promosi wisata yang ada di daerahnya masing-masing, khususnya di Jawa Timur. Kita promosi melalui Instagram, sosial media yang banyak juga teman-teman finalis yang dipunyai begitu. Kemudian pada saat itu kita berangkat ke nasional. Kita seleksi, kita karantina di sana kurang lebih ada 4 hari dan di hari terakhir kita grand final. Dan pada saat karantina pun kita juga memiliki mendapatkan ya pembekalan terkait menjadi seorang pageant yang baik itu seperti apa. Kemudian melalui tahapan penilaian pun saya merasa juga sangat luar biasa karena harus mempersiapkan dengan baik karena mengemban tanggung jawab penuh untuk memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Dan salah satu hal mungkin yang berkesan bagi Bilkis karena di sana itu jurinya tidak hanya dari Indonesia atau juri nasional saja, banyak sekali juri yang datang yang diundang oleh sahabat manajemen Indonesia, contohnya dari Filipina, India, dan juga Puerto Rico. Jadi salah satu hal yang berkesan banget bagi Bilkis bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa pengalamannya. Wow, berarti menggunakan bahasa Inggris ketika kompetisi di sana? Ya betul, salah satu hal tantangan yang luar biasa ya bagi saya. Keren-keren, wah luar biasa banget. Nah, kemudian ketika di sana, berarti semua provinsi ikut hadir di sana. Nah, ini yang bikin penasaran,
kalau semua membawa advokasi masing-masing dari daerahnya, kira-kira ada yang mungkin merasa wah ini nih akan menjadi saingan yang cukup berat juga gitu. Ada perasaan seperti itu kah ketika sudah sampai tingkat di nasional juga? Ya, pasti perasaan minder, nervous, kemudian takut itu pasti ada ya mungkin dalam diri Bilqis. Kemudian pada saat itu yang menjadi ini ya highlight banget itu bagi Bilqis karena Jawa Timur pada saat kita berangkat ke nasional itu karena sangat sedikit ya Kak pendukungnya, cuma dari tim manajemen aja yang berangkat. Mungkin kalau dari provinsi, dari yang lainnya itu banyak sekali yang diajak ke sana menjadi supporter begitu. Salah satunya ada dari sahabat kami di Bangka Belitung, itu keren banget. Itu sangat kompak sekali, supporter dan lain-lainnya itu mungkin yang menjadi salah satu saingan atau mungkin Bilqis akan kalah nih dengan Bangka Belitung, nah itu salah satunya. Dan advokasinya pun yang dibawa di nasional pun juga sangat luar biasa. Oke baik, wah ini semakin penasaran ya, siapa tahu ini menjadi pionir untuk tahun-tahun berikutnya bahwa Jawa Timur ternyata bisa gitu ya, bahkan sekarang membawa mahkota dengan bangga ke provinsi di Jawa Timur, dan siapa tahu tahun depan Bilqis bersama tim yayasan juga akan membawa supporter lebih banyak lagi. Dan pemirsa, kita masih akan ngobrolin lebih lanjut apakah ada program kerja yang nanti akan diimplementasikan juga untuk masyarakat. Kita bahas segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mbak Bilqis nih. Pada segmen kali ini kita penasaran apakah ada program kerja nih yang akan dilaksanakan entah secara nasional atau per daerah akan seperti apa, yang kita tunggu nih implementasi dan kontribusinya kepada masyarakat. Apakah ada nih selaku biasanya kalau sudah ada winnernya dan sebagainya ada organisasi khusus gitu ya, di mana ada program kerjanya, bolehlah diceritakan seperti apa? Ini salah satu impian Bilqis ya untuk bisa keliling seluruh Indonesia, karena mungkin kemarin cuma bermimpi saja, saya bisa nggak sih keliling Indonesia, saya bisa nggak sih berangkat ke Jakarta, dan alhamdulillah Tuhan berkehendak lain dan dikabulkan begitu. Jadi bersama dengan Miss Grand Model Muslimah Indonesia kita akan roadshow ya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk bisa mengenalkan, kemudian kita mempromosikan pariwisata yang ada di masing-masing provinsi tersebut. Jadi nanti kita akan keliling ke beberapa provinsi bersama sahabat manajemen Indonesia. Kita akan memperkenalkan potensi-potensi wisata di seluruh Indonesia. Mungkin yang terdekat juga nih Kakak. Kami kemarin juga sempat untuk komunikasi ya dengan Forkopimda Kabupaten Malang, dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita akan launching salah satu aplikasi yang aplikasi ini adalah salah satu tempat ya untuk kita mengetahui paket wisata apa aja sih yang ada di Kabupaten Malang khususnya, seperti itu. Jadi contohnya nih, misal kalau kita mau berkunjung ke Bromo, oke, kita nanti villanya di mana, kemudian kita makannya di mana, tempat ibadahnya di mana. Jadi satu paket itu sudah terintegrasi dalam satu aplikasi, dan dalam waktu dekat nanti kita akan launching, dan alhamdulillah insya Allah nanti Menteri Parekraf akan datang juga ke Kabupaten Malang. Wow, luar biasa sekali, ini pasti ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Dan tadi beberapa kali disebutkan bahwa ada sahabat Indonesia. Apakah ini merupakan manajemen yang menaungi Miss Grand Model Muslimah yang selalu mendampingi Bilqis kemanapun akan ada event ke depannya? Iya, betul sekali. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada sahabat manajemen Indonesia yang sudah mempercayai Bilqis untuk berdiri mewakili Jawa Timur dan menjadi winner dalam Miss Grand Model Muslimah Indonesia. Ini merupakan salah satu yayasan yang menaungi kami, Miss Grand Indonesia, yang nantinya kita akan berangkat ke internasional pun kita akan dipersiapkan penuh oleh sahabat manajemen Indonesia. Wah, mungkin dikasih spoiler nih, kira-kira tahun depan sekitar bulan apa, dan kira-kira masyarakatnya bisa support apa sih ke Bilqis? Ada mungkin vote dan lain sebagainya, kira-kira seperti apa nih?
Insya Allah pada tahun depan baru informasi dari nasional ya akan dilaksanakan kurang lebih di akhir tahun begitu. Jadi di akhir tahun Insya Allah Bilqis akan mewakili Indonesia di tingkat internasional di Miss Grand Muslimah Internasional. Mohon doa dan dukungannya semoga Indonesia bisa meraih kemenangan kembali, membawa crown yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Dan untuk pelaksanaannya sendiri Insya Allah akan dilaksanakan di Brunei kalau tidak di Malaysia. Dan sejauh ini persiapan apa aja sih yang sudah dilakukan Bilqis beserta manajemen juga untuk membawa kembali gitu ya crown-nya? Boleh diceritakan silahkan. Kalau untuk persiapan karena mungkin baru 1 minggu yang lalu ya Kak, saya Bilqis baru kembali dari Jakarta, mungkin ini masih pada masa rehat begitu ya. Mungkin 1 bulan ke depan kita akan lari kencang lagi untuk persiapannya, mulai dari pemantapan pariwisata yang ada di Indonesia, kemudian pemantapan advokasi dan juga lebih banyak mengetahui tentang muslimah itu seperti apa secara umum. Oke, nah ini dalam namanya disematkan nama model juga. Apakah catwalk ini juga menjadi peran penting gitu ya untuk dinilai dalam kompetisinya? Ya, karena mungkin basicnya pageant ya, mungkin tidak lepas dari modeling, kemudian tidak lepas dari fashion seperti itu. Jadi memang benar kami juga mengedepankan atau sejajar lah dengan model dan juga pariwisata budayanya. Jadi sebagai seorang muslim pun kita juga bisa tampil cantik, tampil paripurna walaupun tidak meninggalkan syariat Islamnya. Begitu. Oke, baik. Kemudian kriteria seperti apa sih yang dicari untuk menjadikan Bilqis ini sebagai seorang winner gitu ya? Dan ini pastinya setiap provinsi, kemudian nasional dan internasional akan berbeda-beda. Nah mungkin gambaran secara umum biar masyarakat juga paham, oh seperti ini loh kriteria yang dicari, silahkan. Mungkin kriteria dari nasional mungkin Bilqis belum benar-benar mengetahui ya, karena mungkin Bilqis posisinya bukan menjadi seorang panitia begitu. Jadi mungkin yang ada dalam diri Bilqis, kenapa sih kok panitia memilih dari Jawa Timur yang menjadi winnernya, mungkin ada salah satu hal yang menjadikan yang terbaik karena advokasinya. Kemudian karena di pageant ini mengedepankan 3B, brand, beauty, and behavior. Dan satu hal yang sangat penting saya pesan kepada teman-teman semuanya ketika kita mengikuti ajang pageant, kemudian kita mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya, tetaplah jadi diri kalian yang terbaik. Jangan sampai kita meniru orang lain demi kita mau meraih sesuatu dan meninggalkan jati diri kami, meninggalkan jati diri kalian. Tetap jadikan diri kalian yang terbaik dan fokus pada tujuan, tetap rendah hati. Oke, dari cerita suka dan duka, apakah ada yang momen tidak pernah bisa terlupakan nih di dalam proses akhirnya menjadi seorang winner? Salah satu hal yang tidak terlupakan itu sangat luar biasa ya, pada saat waktu kita mau pulang, kata farewell party ya, udah selesai semuanya kegiatan. Nah itu juri-juri luar negeri itu masih berkumpul di sana dan kita masih bisa ngobrol dengan mereka. Salah satu yang sangat Bilqis kenal adalah Miss Miyaguchi, terima kasih banyak, thank you. Jadi itu adalah juri dari Filipina dan kalau mungkin kita ngobrol ya dengan bahasa Indonesianya itu beliau mengatakan, kamu dari Jawa Timur. Jadi kalau bertemu dengan Bilqis, bertemu dengan finalis dari Jawa Timur, yang diingat adalah East Java begitu. Jadi pada saat kita mau pulang pun masih diingat Jawa Timur. Jadi kamu salah satunya peserta grand finalis di hari ini yang sangat aku kagumi. Jadi begitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Itu salah satu hal yang masih sangat Bilqis ingat hari ini. Oke, nah terakhir pesan untuk teman-teman yang mungkin masih banyak keraguan untuk bisa meraih prestasi padahal ini masih muda, silahkan. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, mumpung kita masih muda ya teman-teman, tetap raihlah cita-cita kalian, tetap raihlah impian-impian kalian dimanapun dan juga sampai kapanpun. Karena sejatinya ketidakmungkinan itu pasti akan terjadi. Asalkan kalau kita memiliki tekad yang kuat dan kita memiliki niat yang sangat luar biasa. Wow, luar biasa Mbak Bilqis. Banyak ilmu yang saya juga belajar di sini. Semoga dimudahkan dan juga dilancarkan perjalanan menuju kompetisi internasionalnya nanti. Dan misalnya ini teman-teman mau support atau melihat perjalanannya, apakah ada sosial media yang bisa kita lihat? Mungkin boleh banget ya teman-teman untuk supportnya, mungkin langsung saja lihat di Instagramnya Sahabat Manajemen Indonesia dan juga Clover Management, dan boleh juga langsung di support di Instagramnya Bilqis Islah, dan Bilqis juga ada YouTube, mungkin teman-teman bisa juga melihat ya potensi-potensi wisata. Bilqis juga upload di YouTube Bilqis, namanya Bilqis Islah. Siap, baik, terima kasih Mbak Bilqis dan juga pemirsa. Tak terasa 30 menit sudah kita berbincang-bincang dan kita masih akan ngobrol di episode-episode berikutnya. Saya Fahri Nisa beserta seluruh kru yang bertugas mau pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.